Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama merenungi keajaiban dan hikmah dalam surat Al-Qariyah. Surah yang singkat namun mampu menggugah hati kita untuk selalu menyadari akan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Sebelum kita membahas maknanya, izinkan saya membacakan surat Al-Qariyah. Al-Qariyah mal-Qariyah. وما أدرك ما القريعة يوم يكون الناس كالفرش المبسوس وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من شقولت موازنه فهو فعشة الرضية وأما من خفت موازنه فأمه حوية وما أدرك ما هي نار حمية. Maksud nama Al-Qariyah, sahabat-sahabat, kata Al-Qariyah berasal dari bahasa Arab yang berarti yang mengguncang atau yang menimpa dengan hebat. Surah ini dinamakan demikian karena membahas tentang hari ketika alam semesta akan diguncangkan dengan kekuatan luar biasa, yaitu hari kiamat. Surat Al-Qariyah adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekkah untuk menyadarkan kaum musyrik yang lalai dengan dunia dan melupakan akhirat. Mereka hanya fokus pada kekayaan, kedudukan, dan kesenangan duniawi, sehingga melupakan tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hikmah setiap ayat-ayat 1-3. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'at. Yang mengguncang. Apa itu yang mengguncang dan apakah kamu mengetahui apa itu yang mengguncang? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan 3 kalimat yang menggugah perhatian. Pengulangan kalimat apa itu yang mengguncang menunjukkan bahwa kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang luar biasa besar hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata semata. Ini mengingatkan kita bahwa hari kiamat bukanlah cerita dongeng atau khayalan belaka. Ia adalah kenyataan yang pasti akan datang, seperti matahari yang terbit dan terbenam. Kita tidak tahu kapan ia akan tiba, sehingga kita harus selalu siap dengan amal syaleh. Ayat 4-5. Yauma takunul ardu kal-qahra wal jibalu kal-ihna. Pada hari ketika bumi itu seperti lumpur yang lembek dan gunung-gunung seperti kapas yang mudah hancur. Allah menggambarkan keadaan alam semesta pada hari kiamat dengan sangat jelas. Bumi yang dulu kokoh akan menjadi seperti lumpur yang tidak dapat menopang apa-apa. Gunung-gunung yang tinggi dan kuat akan menjadi seperti kapas yang mudah roboh dan terbang seperti debu. Bayangkanlah, segala sesuatu yang kita anggap abadi dan kokoh di dunia ini, rumah kita, gedung pencakar langit, bahkan gunung besar, akan lenyap dan hancur lebur pada hari itu. Ini mengajarkan kita bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang kekal. Ayat 6-7. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka barang siapa timbangan, amalnya berat, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Pada hari kiamat, setiap manusia akan dihadapkan pada timbangan amal. Orang yang timbangan amalnya berat, yaitu orang yang selalu mengerjakan amal syaleh, menyembah Allah dengan ikhlas, berlaku baik kepada sesama, dan menjaga perintahnya, akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Mereka akan masuk surga, tempat di mana tidak ada kesusahan, sakit, atau kesedihan. Semua keinginan hati mereka akan terpenuhi, dan mereka akan hidup dalam kenikmatan yang kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan salihin. Ayat 8-10. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Dan barang siapa timbangan amalnya ringan, maka ibunya adalah jurang yang dalam. Dan apakah kamu mengetahui apa itu jurang yang dalam? Sebaliknya, orang yang timbangan amalnya ringan, yaitu orang yang lalai dengan agama, mengerjakan dosa dan tidak memperhatikan hak-hak orang lain, akan masuk neraka. Kata ummuhu hawiyah, ibunya adalah jurang yang dalam, merujuk pada neraka jahanam yang sangat dalam dan menyakitkan. Allah tidak menjelaskan secara detail bagaimana kesusahan neraka, karena tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kesakitan yang ada di sana. Ini adalah peringatan bagi kita untuk selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berusaha meningkatkan amal syaleh. Ayat 11, Narun hamiyatun. Ia adalah neraka yang menyala-nyala dan menjaga penghuninya. Neraka digambarkan sebagai neraka yang menyala-nyala karena panasnya luar biasa, bahkan mampu menghancurkan segala sesuatu.
Kata hamiyatun juga berarti bahwa neraka akan menjaga penghuninya sehingga mereka tidak dapat keluar darinya selamanya. Ini bukan untuk membuat kita takut secara berlebihan, tetapi untuk membuat kita sadar akan konsekuensi dari setiap perbuatan kita, sehingga kita lebih termotivasi untuk berbuat baik. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat, hikmah dari surat Al-Qariyah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lalai dengan dunia. Dunia ini hanya tempat singgah. Gunakanlah waktu dan harta yang Allah berikan untuk beramal syaleh, bukan hanya untuk kesenangan duniawi. Selalu periksa diri sendiri. Tanya pada diri kita setiap hari, apakah amalku hari ini akan membuat timbanganku berat di hari kiamat? Bantu sesama manusia. Amal syaleh tidak hanya sebatas ibadah kepada Allah, tetapi juga berlaku baik kepada orang tua, keluarga, tetangga, dan seluruh umat manusia. Jaga akhlak dan perkataan. Setiap perkataan dan perbuatan kecil kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dihitung pada hari kiamat. Selain itu, membaca surat Al-Qariyah secara rutin memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Qariyah pada malam hari, maka ia tidak akan disentuh oleh keburukan pada malam itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pesan dari surat Al-Qariyah dapat membuka mata hati kita untuk tidak lagi lalai dengan kesenangan dunia. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menambah amal syaleh, sehingga ketika hari kiamat tiba, kita termasuk orang-orang yang timbangan amalnya berat dan mendapatkan kemuliaan di surga. Sekarang marilah kita bersama-sama mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma Rabbana innaka yawma idhin tablughul hukma, la yudhlamu nafsun syai'an. Allahumma jal mawazina a'malina tsaqilatan ala al-mizan, waj'alna minal ladzina yudkhaluna al-jannata birahmatika. Waj'alna minal ladzina yattaqunaka wa ya'budunaka bi-ikhlas, waj'al taqwahu fi qulubina, wa la taj'alna minal ghafilin, wa la minal fasiqin. Waghfir lana dzunubana kullaha, qabla an ya'ti al-yawmul ladzi la yanfa'u malun wala banun. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau pada hari itu akan menentukan hukum dengan adil. Tidak seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Ya Allah, jadikanlah timbangan amal kami berat di neraka, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga dengan rahmat-Mu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa kepadamu dan menyembahmu dengan ikhlas. Jadikanlah takwa kepadamu ada dalam hati kami, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai atau fasik. Dan ampunilah seluruh dosa kami sebelum datang hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.